Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kak Samto, Kak Lafli, Kak Munif, dan juga kakak-kakak semuanya. Kek Seto mau mendongeng sekarang. Kalau mendongeng, biasanya saya mengasuh anak TK, jadi saya sekarang harus berhadapan dengan mantan anak TK yang masih lucu-lucu semuanya. Ya, tadi dikatakan sinergi orang tua dan guru, Kak Munif mengatakan sinergi ini lebih dari kerjasama. Jadi dengan berbagai kekuatannya kita betul-betul mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Dan kita tahu semua anak itu pada dasarnya cerdas, pada bidang yang saling berbeda. Saya dulu matematika, saudara kembar saya dapat 100, saya dapat 40 gitu. Tapi saya menemukan, oh saya cerdasnya di bidang apa? Di bidang lari, di bidang main bola, di bidang pokoknya gerak begitu. Saking nggak bisa diem, gerak, umur 4 tahun jatuh, kepalanya bocor dijahit, makanya pakai poni terus begini untuk menutupi jasanya. Terjawab nah, sudah. Ya, kita tahu, kita mengenal ada Einstein, ada Mozart, ada Maradona, ada Michael Jackson. Itu kecerdasannya saling berbeda. Einstein bukan cerdas matematika, logikanya bagus. Tapi Mozart cerdas di dalam mencipta lagu. Nah, Maradona cerdas dalam memasukkan gol ke gawang lawan. Ini Michael Jackson cerdas dalam bergoyang dan bernyanyi dan menarik simpati begitu banyak remaja di seluruh dunia. Jadi pendidik harus dengan tetap kasih sayang, contoh keteladanan, dan komunikasi yang efektif. Jangan lupa memberikan apresiasi dan bimbingan terus-menerus. Pendidikan anak adalah contoh keteladanan dan suasana yang tetap penuh kasih sayang. Ini mohon yang disadarkan bagi para orang tua saat ini di rumah, sementara anak masih harus belajar dari rumah. Tetapi guru juga mohon tetap juga dengan kasih sayang. Materi kalau bisa disampaikan juga melalui komunikasi dengan orang tua, sehingga disampaikan dengan memahami situasi yang ada. Namun kita harus jujur mengakui pendidikan masih sering kurang ramah anak. Kadang-kadang bayi-bayi sudah harus sekolah. Hari ini kumpul, nangis, stres, anak diperlakukan seperti robot-robot. Ke sekolah bawa koper, bawa ransel yang berat-berat. Pulang-pulang masih banyak PR. Akhirnya teler karena tidak ada lagi waktu bermain seperti kita kecil dulu. Di sekolah kenapa terlambat? Kenapa tidak membuat PR? Dipaksa sekolah, akhirnya school phobia, kabur, bolos, dan asik bermain gadget. Terjadi bullying. Dan semula gembira, gelisah. Semula pede, rendah diri, malas belajar, dan sebagainya. Dan memicu berbagai kenakalan remaja seperti tawuran, merokok, bahkan lari ke narkoba juga. Ada yang akhirnya bunuh diri. Ini merupakan kekerasan terhadap anak dalam bidang pendidikan yang masih ada di sekeliling kita. Mari kita stop kekerasan dalam dunia pendidikan, karena sistem pendidikan yang keliru juga akan menghambat pendidikan karakter putra-putri kita. Mereka pada dasarnya anak yang sopan dan santun, tidak mudah putus asa, rendah hati, penuh hormat, jujur, kreatif, disiplin, dan sebagainya. Namun manakala pendidikannya penuh nuansa kekerasan, akan berbalik menjadi tidak jujur, tidak disiplin, berani melawan orang tua dan guru, dan sebagainya. Standar isi pendidikan jangan dilupakan nomor 1 adalah etika. Bagaimana sopan dan santun, diteladankan, dicontohkan. Estetika, baru iptek, juga bangga sebagai anak Indonesia, dan juga memelihara kesehatan, termasuk menyadari bahwa di rumah saja saat ini adalah untuk kesehatan dan keselamatan hidup kita. Semua anak pada dasarnya senang belajar, dan belajar yang efektif kalau nuansanya gembira dan menyenangkan. Kan ada lagunya kan, banyak-banyak bunga berjajar, di tengah bunga ya kolam ikan. Semua anak senang belajar, ciptakan suasana menyenangkan. Kalau suasana gembira, mengajar matematika dengan kepada anak bukan 2 tambah 2 berapa, 3 tambah 3 berapa, tapi dengan nyanyi. 2 ditambah 2 sama dengan berapa sayang? Anak juga senang. Yang besar menghafal protozoa, porifera, kuilentera dengan nada-nada indah. Protozoa hewan bersel satu. Porifera apa?
Porifera, hewan yang berpori. Quilintera, hewan yang berongga. Kalau cacing, bahasa Latinnya apa? Cacing itu, ya vermes lah namanya. Akhirnya anak-anak senang belajar. Kekerasan juga sering terjadi dalam keluarga. Mohon izin, ibu-ibu, bapak-bapak juga, siapa yang pernah menjewer putra-putrinya? Siapa yang pernah membentak putra-putrinya? Oh, Kak Lafli pernah menjewer putra-putrinya. Nah, belajar 2 tambah 2 nggak ngerti, bahasa Perancisnya dicetot. Ini kalau istilahnya Pak Munif, Kak Munif di Surabaya ya. Nah, diceblek ya dan sebagainya, harus dengan bentakan. Akhirnya juga orang tua juga sering ribut. Ini juga membuat anak tidak nyaman belajar. Anak juga sekarang dikelilingi oleh media elektronika yang kadang-kadang mengandung nuansa kekerasan. Kecil-kecil sudah dikepung dengan laptop, televisi dan sebagainya. Kadang-kadang terus menatap layar juga akan berbahaya untuk kesehatan matanya. Asyik main games yang kadang-kadang mempelajari sekarang ini juga karena cara yang mungkin keliru yang terlalu berlebihan, kalkulus, diferensial integral, logaritma dan sebagainya, dengan layar-layar ini juga membuat anak menjadi terpapar hal-hal yang tidak nyaman di dalam kehidupannya. Akhirnya lari ke gadget dan tidak ada komunikasi dalam keluarga. Berbagai permasalahan karena berkurangnya fungsi keluarga dan sekolah sebagai peranata kontrol. Perlu ada kontrol dengan cara yang penuh persahabatan. Yang terjadi, Kak Lafli terlalu sibuk. Oh enggak, sibuk membuat ini asapnya namanya apa ya? Lupa ada putra-putrinya. Tidak ada komunikasi, tuntutan terlalu tinggi, tidak tahu potensi anak yang saling berbeda, ambisi berlebihan, dan diskriminasi. Jadi berbagai perilaku menyimpang, sampai akhirnya juga kabur dari rumah karena ingin pergi ke sekolah, karena tidak boleh sekolah saat ini. Penting adalah komunikasi efektif dengan anak dikembangkan, baik antara guru dengan murid maupun orang tua dengan putra-putrinya. Ini tadi kasih sayang, keteladanan, komunikasi, apresiasi, dan bimbingan di rumah saat ini. Belajar bisa sambil makan juga bisa. Coba kalau perang di Ponorogo tahun berapa sayang? Ada ingat nggak? Dengan cara-cara yang menyenangkan. Atau misalnya dengan membuat kuis. Misalnya berpacu dalam melodi. Lagu apa ini? La 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 la. Apa? Halo-halo Bandung. Salah. Maju tak gentar, ya betul misalnya. Jadi suasananya betul-betul mengasihkan dan menyenangkan. Dan tadi standar isi, etika, estetika, eptek, nasionalisme, dan kesehatan jangan pernah lupa diberikan secara seimbang. Nah, etika bagaimana itu diterapkan di dalam kehidupan sehari, bagaimana cium tangan, bagaimana hormat. Tentu juga bukan hanya anak hormat kepada orang tua pun juga patut memberi teladan dengan menghormati hak-hak asasi dari putra-putrinya. Disiplin, mengatur kamar tidurnya dengan rapi, membuang sampah di tempatnya, pada saatnya sudah harus tidur, ya tidur, jangan begadang, dan sebagainya. Keunikan setiap anak perlu diapresiasi. Kamu ayah bangga kamu pandai menyanyi, ayah bangga kamu juga pandai menari, yang satu pandai puisi, pandai menggambar, pandai olahraga, dan sebagainya. Membangun konsep yang positif, akhirnya juga anak pede. Dan sebagai orang tua, jangan pernah lelah untuk terus belajar. Membaca psikologi perkembangan, membaca buku pendidikan, dan sebagainya. Anak-anak juga sangat kreatif. Beri kesempatan untuk berkreativitas. Tidak harus selalu diberi contoh. Harus begini. Zaman dulu sampai sekarang kalau gambar pemandangan selalu 2 buah gunung. Matahari di tengah, jalan kiri kanan sawah. Kalau gambar bebek, angka berapa dulu? Angka 2 dulu. Akhirnya bebeknya ngadepnya ke kiri terus. Karena susah membuat angka 2 terbalik misalnya. Menghargai kreativitas adalah penting karena ternyata bukan IQ saja yang hebat, bukan segala-galanya. Ada QQ yang lain. Ada CQ, creativity quotient. Ada adversity quotient, moral quotient, spiritual quotient, dan sebagainya. Dan juga yang populer, emotional quotient. Ada teori dari Howard Gardner yang menyatakan semua anak cerdas pada bidang-bidang yang saling berbeda.
cerdas matematika, angka, cerdas kata, pintar mengarang, pintar berbicara atau menguasai bahasa asing, cerdas gambar, musik, cerdas gerak, cerdas sosial atau teman, cerdas diri juga mampu berdialog dengan dirinya sendiri, dan cerdas alam. Para orang tua mohon tetap menjadi idola putra-putrinya di rumah, dan para guru juga idola murid-muridnya di sekolah. Belajar pun bisa dilakukan dengan gembira bersama di mana saja. Kelebihan-kelebihan belajar mandiri di rumah pun itu bisa lebih individual, kreatif, cocok untuk berkebutuhan khusus, kegiatan lebih fleksibel, siap dalam kehidupan nyata, dan sebagainya. Sekarang ini, belajar yang mungkin mulai diterapkan pada sistem sekolah rumah atau homeschooling, itu pendekatannya adalah pendekatan proses. Proses menguasai mata pelajaran. Jadi tidak hanya sekedar menghafal saja. Siswa menguasai metode belajar, learning how to learn, bukan learning what to learn. Yes. Dan tadi Kak Munif sudah mengatakan student-centered learning. Pusatnya adalah anak. Jangan sudah dibelajari, langsung dikasih PR dan sebagainya, akhirnya menciptakan robot-robot yang patuh belaka. Transformatif juga, siswa mampu mengubah dirinya sendiri dengan motivasi internal. Siswa adalah subjek yang aktif, dan guru dalam hal ini orang tua lebih sebagai fasilitator. Jadi memadukan antara kemampuan kognitif, berpikir, afektif perasaan, dan psikomotorik adanya gerakan-gerakan. Jadi jangan segan-segan kalau para ayah atau bunda di rumah ya olahraga betul, jangan ayo lompat, tapi lompat betul, 1, 2, 3, senam pagi dan sebagainya, berdiri dan sebagainya, itu dengan cara-cara yang dipraktekkan langsung. Ya, jadi juga melihat, wah ternyata ayah dan bunda juga bergerak. Mungkin kalau nanti sudah ya new normal, kita juga tetap, sayang gambarnya belum pakai masker, tapi juga berada di taman, melihat sawah dan sebagainya. Nah, suasana ini harus mengedepankan pada pendidikan karakter sebagaimana yang dicanangkan oleh Bapak Presiden juga oleh Mas Menteri, ya. Sering anak-anak kecanduan gawai karena apa? Karena orang tua sering tidak peduli, tidak punya waktu, kemudian gaptek, dan lupa bahwa ini bagian dari pemenuhan hak anak untuk belajar di masa-masa sekarang. Sehingga para orang tua harus siap tadi mengubah paradigmanya, mendidik anak sesuai dengan zamannya. Pendidikan tetap yang diperlukan adalah agama dan nilai-nilai, tapi juga keterampilan sosial, seni budaya, olahraga, dan kreativitas. Sinergi, betul-betul antara orang tua dan guru memegang peranan penting. Di rumah, apapun juga tetap dikaitkan dengan kehidupan nyata. Jangan hanya seorang belajar itu duduk manis, terus tegang di depan TV. Tapi juga bagaimana, juga bisa memasak, mungkin juga membersihkan kamar, merapikan almari. Sekarang masak membuat kue corona, bentuknya seperti corona, tapi kita ganyang, kita makan sampai ludes, kita berarti sudah menang melawan corona. Diskusi juga dilakukan dengan gembira, termasuk di taman keluarga. Kita canangkan gerakan nasional Sasana. Saya sahabat anak, berarti orang tua dan guru sahabat anak. Bukan sekedar sebagai bos atau atasan yang paling perintah, tapi juga berada di tengah-tengah. Ibaratnya ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso tutwuri handayani. Pendidikan tetap harus, jangan ada kekerasan, dan kunci sukses menghadapi anak adalah kreatif. Marilah para orang tua saat ini menghadapi pandemi yang mungkin belum jelas sampai kapan, tetap kreatif menyiasati situasi yang ada. Mencipta lagu misalnya. Nah, bukan ayo belajar, tapi mungkin bikin lagu sembarang dengan nada-nada. Bila kita selalu belajar, banyak ilmu yang kita dapatkan. Ayo teman, semangat belajar, itu bekal untuk masa depan. Nah, akhirnya juga anak-anak semangat belajar dengan gembira. Belajar akan lebih efektif kalau dipadu antara amusement, suatu hiburan, permainan, berikan nuansa warna-warni di ruang belajar anak, selalu berpikir positif bahwa kita semua, anak-anak semua adalah baik, cerdas, dan senang belajar, badan segar karena ada keseimbangan dengan olahraga dan istirahat,
otomatis emosi juga akan sehat. Jurus jitu menghadapi anak-anak di rumah, komitmen kuat. Ini adalah tugas kita sebagai orang tua, membimbing putra-putri tercinta, kompak dengan mitra, yang mitra utama adalah ayah dan bunda kompak, kompak dengan asisten rumah tangga, mungkin kompak juga dengan guru di sekolah, peduli pada hak anak, bahwa ini adalah pemenuhan hak anak untuk tumbuh dan berkembang lebih optimal. Sebagai pendidik di rumah maupun di sekolah adalah terus belajar dan kreatif. Kita tulis di ruang kerja atau mungkin di buku harian, aku ibu efektif, selalu terus belajar. Aku Kak Lovely efektif, terus belajar mendidik putra-putri tercinta. Jangan malas, gerak atau mager, tetap olahraga, latihan senyum, menghadapi anak dengan kekuatan cinta adalah dengan tersenyum, dan pendidik profesional siap menjadi semacam artis serba bisa. Ya bisa menyanyi, ya bisa mendongeng, ya bisa menggambar, ada humor, juga mungkin sedikit main sulap, atau mungkin sebagai ilmuwan juga, dan sebagainya. Lepaskan emosi, jangan membentak, nyanyi yang keras saja. Kalau misalnya, rasanya kesel, pergi sedikit ke kamar mandi atau ke taman, wah, bunda kalau marah merdu sekali ya sekarang ya. Lepaskan saja, jangan ditahan-tahan. Latihan bicara juga untuk bercerita atau menjelaskan atau mendongeng. Ya, kalau orang tua dan guru kreatif dan bersinergi, anak-anak juga akan kreatif. Kita semua bisa belajar, terus belajar sebagai orang tua efektif, guru efektif. Impian anak adalah rumah dan sekolah yang ramah anak, menuju ke Indonesia yang layak anak atau idola. Mari kita serukan. Anak-anak tersenyumlah, mereka bukan hanya ingin cerdas atau kreatif, mereka juga ingin menjadi anak yang bahagia. Anak-anak bahagia karena apa? Karena kita semua mendidik dengan cinta, mendidik dengan C-I-N-T-A. Mendidik dengan cinta, C-I-N-T-A adalah hal yang harus kita hadapi bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.